Ya, terima kasih kepada Bunda Siti Jamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih istiqomah untuk mengawal ngaji subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah selanjutnya ya, setelah tadi dibimbing oleh Bunda Nunung, tilawah selanjutnya seperti biasa tafsir yang sebelumnya sudah ya, surah Al-Fatihah sudah selesai. Selanjutnya kita akan berusaha untuk memahami dari Quran surah Al-Baqarah dari ayat pertama. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini tafsir surah Al-Baqarah ayat 1. Kita awali dari sebagaimana yang kita tahu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 1 itu adalah alif lam mim. Nah, ini ada alif lam mim. Nah, ini bahwa kita tahu bahwa dalam satu huruf saja ya dari Al-Quran yang kita baca itu adalah mengandung hasanah ya, kebaikan. Di sini saya akan menyampaikan salah satu keutamaan gitu ya dari alif lam mim ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf saja ya, min kitabillah, dari Al-Quran, falahu, maka bagi orang tersebut bihi, dengan bacaannya itu, hasanah, dia memperoleh sebuah kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan ya jadi 10. Jadi ketika kita baca Al-Quran satu huruf saja sudah dapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah menyebutkan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf gitu. Walakin, akan tetapi, alifun harfun. Tapi alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam juga satu huruf, wal mim harfun, dan mim juga satu huruf. Nah, jadi subhanallah ya, kita membaca alif lam mim saja itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan kalau di syahrul Ramadan ya, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya di bulan Quran ini untuk senantiasa memperbanyak bacaan, juga selain memperbanyak bacaan juga mentadaburi maksud dari apa yang Allah sampaikan dari pesan-pesannya dari Al-Quran itu, sedikit demi sedikit kita pelajari di setiap subuh. Nah, selanjutnya banyak sekali penafsiran ulama mengenai surah Al-Baqarah ayat 1 ya, alif lam mim ini. Ada yang menyebutkan bahwa alif lam mim itu disebut huruf tahajji ya, huruf hijaiyah. Atau di sini juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terputus-putus, yang terpisah-pisah gitu ya. Dan disebut juga alif lam mim itu adalah fawatihus suwar. Fawatih itu pembuka ya, suwar itu surah. Jadi huruf-huruf yang sebagai pembuka surat. Nah, jadi banyak sekali ulama yang berpendapat tentang ayat pertama ini, banyak sekali tafsirnya, sehingga mungkin misalnya di sini ada yang berijtihad menafsirkan bahwa alif di sana adalah Allah gitu ya.
lamnya malaikat Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Banyak yang menafsirkan, yang berusaha untuk ijtihad menafsirkan. Nah, tapi yang kita lihat misalnya dari tafsir Jalalain, ya, karyanya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, mereka menafsirkan alif lam mim itu Allahu a'lam bimuradih bidzalik. Jadi hanya Allah yang tahu maksudnya gitu. Jadi mereka tidak mau berijtihad bahwa alif itu apa, lam itu apa, tetapi Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu maksud dari ayat tersebut. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Muhkam itu yang memang maknanya jelas gitu ya. Memang maknanya jelas. Kalau mutasyabih maknanya samar gitu ya. Mutasyabihat, ada yang muhkamat. Nah, jadi menurut ulama bahwa surah Al-Baqarah ayat 1 ini dikelompokkan oleh sebagian ulama memang masuknya pada kelompok yang mutasyabih, yang memiliki makna yang samar gitu. Kemudian dalam tafsir Al-Munir ya, dalam karya dari Syekh Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat bahwa alif lam mim itu sebagai huruf terpisah dan bersifat mabni gitu ya, bukan mu'rob. Jadi dengan kata lain, dengan bahasa lain, bahwa alif lam mim itu tergolong yang statis gitu, tanpa adanya perubahan gramatikal atau mu'rob. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 1 ini ya, bahwa memiliki kasus yang sama dengan huruf yang lainnya yang sebagai fawatihus suwar. Kan bukan hanya alif lam mim di surah Al-Baqarah saja ya. Misalkan ada alif lam mim ra, misalnya ada qaf, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Misalkan ada nun, yasin, shad, toha, hamim, alif lam mim shad, ain, sin, qaf, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini sama gitu ya, maksudnya sejajar dengan huruf fawatihus suwar yang lainnya. Ini menurut Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili. Nah, di sini dalam Abu Sa'ud dalam tafsir Irsyadul Aqlis Salim ila mazaya Kitabil Karim, beliau mencoba mencatatkan bagaimana upaya para ulama tafsir dalam menafsirkan huruf-huruf pada pembuka surat tersebut ya. Bahwa beliau mencatatkan gini, sebagian ulama mengartikannya sebagai pengetahuan yang memang alif lam mim itu rahasia yang tersembunyi gitu ya, pengetahuan yang tertutup. Misalnya beliau mencatatkan misalnya dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar berpendapat bahwa setiap sesuatu memiliki rahasia. Ini pendapat dari Abu Bakar ya, yang dicatatkan oleh tadi Abu Sa'ud. Menurut Abu Bakar bahwa setiap sesuatu itu pasti punya rahasia, dan rahasia Quran itu adalah huruf-huruf di awal suratnya. Nah, misalkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan bahwa setiap kitab itu pasti mengandung kata pilihan gitu. Kata pilihan dalam Quran ini adalah huruf tahaji. Nah, ini seperti itu gitu ya. Nah, jadi kemudian juga di sini Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas ya, menyebutkan bahwa memang para ulama lemah gitu ya untuk tahu maknanya itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Beliau, jadi Ibnu Abbas menyebutkan seperti itu. Kemudian ada pendapat dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ketika ditanya misalnya tentang surah Al-Baqarah ayat 1, beliau menjawab itu adalah rahasia Allah. Jadi kalian itu jangan mengusut maknanya seperti apa gitu ya. Ini pendapat Asy-Sya'bi bahwa itu memang rahasia Allah. Jangan diotak-atik gitu ya, mengusut maknanya seperti ini. Nah, ini kemudian ada pendapat ulama tafsir lainnya gitu ya. Ini yang berijtihad bahwa alif lam mim itu adalah salah satu asma atau sifat Allah gitu ya. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa
setiap huruf menunjukkan pada asma atau sifat Allah gitu. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa alif lam mim itu adalah sifat af'al gitu. Bahwa alif itu nikmatnya, lam itu kelembutannya, mim itu kemuliaan dan kekuasaannya. Ini pendapat dari Muhammad bin Ka'ab. Ada juga ulama yang menafsirkan dari sisi hitungan gitu ya. Kemudian ada juga yang pokoknya ini banyak yang berijtihad ya. Ada ulama juga yang mencoba menafsirkan alif itu tadi Allah misalnya, lamnya itu malaikat Jibril, mimnya itu Nabi Muhammad. Jadi ada yang menafsirkan yang ijtihad gitu ya. Menafsirkan seperti ini. Alifnya itu Allah, lamnya malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi berijtihad menafsirkan alif lam mim di sana itu adalah tadi alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Muhammad yang bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu ijtihad ulama gitu ya. Kita harus kita mah hanya tahu saja oh ini ijtihadnya seperti ini. Kemudian sebagian ulama juga ada yang menafsirkan huruf-huruf itu adalah itu mah huruf sebagai sumpah Allah gitu. Qasam gitu ya, sebagai sumpah Allah karena kemuliaan huruf-huruf tersebut sebagai pokok bahasa gitu ya, yang menjadi landasan Al-Qur'an gitu. Dan sebagai fondasi dari asmanya. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan alif lam mim itu sebagai isyarat pada akhir pembicaraan dan awal pembicaraan baru. Jadi ada yang berijtihad seperti itu bahwa alif lam mim itu sebagai isyarat pada akhir pembicaraan dan awal pembicaraan baru. Pokoknya banyak ya tafsiran yang berijtihad tentang bagaimana itu alif lam mim. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Al-Qurtubi ya dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa ulama tafsir berbeda pendapat mengenai huruf-huruf awailus suwar atau fawatihus suwar seperti alif lam mim dan yang lainnya. Nah, Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan kelompok ulama hadis menyebutkan bahwa memang alif lam mim itu terbilang rahasia Allah gitu. Jadi alif lam mim itu rahasia Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah itu memiliki rahasia pada setiap kitab sucinya. Nah, ayat ini termasuk dari ayat-ayat mutasyabih yang hanya diketahui makna secara persisnya itu hanya oleh Allah gitu. Nah, menurut di sini ya bahwa para ulama ilmu hadis menyebutkan seperti itu. Jadi kita tidak wajib membicarakan atau kita tidak wajib menafsirkannya. Yang wajib bagi kita itu hanya mengimani dan membacanya seperti apa adanya gitu. Ini juga yang diucapkan oleh Abu Bakar misalkan ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar, Utsman gitu. Dan Ibnu Mas'ud juga berpendapat seperti itu. Seperti yang diriwayatkan dari As-Samarqandi gitu ya, bahwa huruf-huruf di awal surah itu termasuk rahasia. Nah, ini yang banyak pendapatnya memang seperti ini, bahwa alif lam mim atau huruf-huruf di awal surah itu termasuk rahasia yang memang tidak bisa dijelaskan. Karena ini Abu Hatim berpendapat kita tidak menemukan huruf-huruf terpisah pada Quran kecuali pada awal-awal surah saja. Jadi kita tidak tahu maksud Allah seperti apa. Nah, kemudian Ar-Rabi' menyebutkan bahwa Allah menurunkan Quran. Memang menurut Ar-Rabi' Allah merahasiakan sebagian yang Allah kehendaki gitu. Dan Allah memperlihatkan kepada manusia ya sebagian lain yang dikehendaki gitu. Jadi ada yang mana yang Allah rahasiakan dan manusia tidak bisa menjangkaunya. Dan kita tidak akan dipinta pertanggungjawabannya gitu. Sedangkan misalkan ada ayat yang memang Allah perlihatkan, Allah sudah jelas maksudnya ya, dan manusia akan dipinta pertanggungjawabannya gitu. Jadi dijelaskan intinya tidak setiap ayat Al-Quran itu bisa kita ketahui, tidak setiap yang
diketahui itu di sini ya bisa diamalkan misalnya. Sehingga Abu Bakar menyebutkan bahwa sudah jelas bahwa huruf-huruf pada Al-Quran itu menutup maknanya dari segenap alam gitu ya, sebagai cobaan dan ujian dari Allah. Pokoknya barang siapa yang mengimaninya niscaya diberi pahala dan kebahagiaan. Barang siapa yang mengingkari dan meragukan pasti dia akan berdosa dan jauh dari petunjuk Allah. Nah, bahwa ini menurut Abu Yusuf Al-Qadhi meriwayatkan dari Abdullah, tiada keimanan seseorang yang melebihi keutamaan terhadap yang goib. Jadi tidak ada keimanan seseorang ya yang melebihi keutamaannya terhadap, ya kan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 nanti kan disebutkan bahwa ciri orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil goib. Nah, ini adalah termasuk juga gitu ya dalam hal mengimani pada sesuatu yang goib. Nah, di sini disimpulkan gitu ya, kalau menurut Al-Qurtubi bahwa semua penafsiran yang mengarahkan pada alif lam mim pada kelompok mutasyabih, tadi mutasyabih itu ayat-ayat yang memang samar gitu ya, dan kedudukannya itu sahih, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa kita wajib membicarakan ayat alif lam mim ini dan mengambil manfaat yang terkandung di baliknya ya, serta menarik makna yang bisa keluar darinya. Bahwa Ibnu Abbas dan Ali juga menyebutkan bahwa huruf ini merupakan asma Allah yang agung. Hanya saja kita tidak tahu gitu ya susunannya seperti apa. Muhammad bin Ali At-Tirmizi menyampaikan bahwa Allah sudah menitipkan ya kandungan hukum dan kisah umat terdahulu dan kehidupan akhirat pada surah-surah Al-Quran melalui huruf-huruf hijaiyah di awal surah. Nah, jadi kandungan ini hanya diketahui oleh para nabi gitu ya. Jadi kandungan yang tahu ini hanya diketahui para nabi. Tetapi kemudian Allah menjelaskan setelah ayat itu dengan sesuai dengan isi surah ya, agar bisa dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Nah, terakhir ya ini dari sahabat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna alif lam mim itu adalah yang paling sahih itu adalah Ana Allah a'lam. Ini kata Ibnu Abbas, beliau sangat hati-hati ya. Jadi Ana Allah, bahasanya aku Allah a'lam, aku yang lebih tahu gitu ya. Ini yang dikutip dari Ibnu Katsir. Abul Aliyah mengenai ayat ini menyebutkan bahwa 3 huruf ini termasuk dalam 29 huruf pembentuk bahasa yang diucapkan bahasa Arab. Jadi tidak ada satu huruf kecuali kunci dari asma Allah, nikmat dan balanya gitu ya, dan bilangan keberlangsungan serta akhir kaum tersebut. Jadi sebagian ahli bahasa yang dikutip At-Tabari menyebutkan bahwa alif lam mim itu dianggap sebagai huruf hijaiyah gitu ya, meski terdiri atas 3 huruf, sehingga cukup untuk mewakili huruf lain dari 28 huruf. Jadi mencukup orang mas sebagai alif lam, kayak kalau di Al-Fatihah mah alhamdulillah gitu ya, suka dinamai Al-Fatihah itu salah satunya dengan alhamdulillah. Nah, jadi alif lam mim ini mencakup gitu ya 28 huruf hijaiyah yang kita kenal. Banyak sekali ya yang jelas bahwa ini adalah rahasia dari Allah. Baik, sudah sebentar lagi ya, bahwa langsung saja di sini pendapat yang lainnya bahwa ulama ada yang menafsirkan bahwa huruf-huruf ini merupakan i'jaz, bagian dari kemukjizatan Al-Quran gitu ya. Bahwa awailus surah atau fawatihus suwar ini sebagai penjelasan atas i'jaz atau kemukjizatan Al-Quran. Jadi manusia memang tidak berdaya ya untuk menentangnya, bahwa ayat-ayat seperti ini memang tersusun atas huruf terpisah yang ditujukan kepada mereka. Jadi ini menunjukkan atas pembelaan, kemukjizatan, keagungan Al-Quran gitu ya. Nah seperti itu saja dalam kitab As-Sabuni. Nah selanjutnya terakhir kita bahas tentang asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 1 di sini kalau menurut pendapat ulama ya, bahwa alif lam mim ini merupakan isyarah ya pada huruf hijaiyah yang
ingin dikabarkan Allah kepada bangsa Arab bahwa ketika Allah menantang mereka ya dengan Al-Quran yang tersusun dari huruf hijaiyah yang juga merupakan material dasar dari bahasa mereka orang Arab. Nah, supaya sebagai hujah gitu, sebagai hujah atas ketidakberdayaan mereka gitu. Nah, ini karena kan tantangan itu tidak keluar dari bahasa mereka sendiri. Nah, jadi menurut Kutrub menyebutkan bahwa masyarakat musyrik Arab pada awalnya mereka menjauh ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu mereka menjauh. Tetapi ketika mereka mendengar Allah menurunkan Alif Lam Mim dan Alif Lam Mim Shad, mereka mengingkarinya gitu. Setelah mereka diam, Rasulullah mendatangi mereka dengan Al-Quran yang tersusun dari material huruf yang sama dengan bahasa mereka. Nah, ini untuk apa tujuannya? Untuk menetapkan pendengaran serta telinga mereka yang menegakkan hujah terhadap mereka. Nah, jadi tidak bisa ngelak lagi gitu orang-orang bahwa oh ternyata susunan hurufnya sama dengan bahasa mereka. Nah, sebagian ulama meriwayatkan bahwa masyarakat musyrik di Mekah ketika berpaling ya dari lantunan Al-Quran mengatakan bahwa jangan kalian pernah dengar Al-Quran gitu ya, jangan kalian pernah mendengarkan Al-Quran, abaikan saja. Nah, ketika turun ayat ini ya, Alif Lam Mim tadi, tujuannya itu adalah supaya bisa menarik perhatian mereka karena terdiri atas bunyi yang tidak lazim gitu ya, yang tidak lazim, sehingga mereka mau membuka telinga dan mendengarkan Al-Quran setelah turun ayat ini. Nah, dari sana kemudian hujah tegak terhadap mereka. Nah, jadi ini menurut Al-Qurtubi. Tetapi pandangan ini menurut Ibnu Katsir agak lemah karena surah Al-Baqarah itu turunnya di Madinah. Wallahu a'lam gitu ya. Tetapi saya secara pribadi mungkin lebih sependapat dengan para ulama salaf yang menyebutkan bahwa Alif Lam Mim di sana itu Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya gitu ya, bahwa para ulama mereka beristihad begini-begini. Nah, yang jelas itu adalah salah satu salah satu rahasia gitu ya dari Allah dan i'jaz, salah satu mukjizat, salah satu keistimewaan Al-Qur'an. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Walaupun agak pusing ya pembahasannya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pemahaman dari memang surah ayat pertama ini yang begitu susah untuk dipahami gitu ya. Kewajiban kita hanya mengimani dan membaca sebagaimana adanya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Penti yang telah menjelaskan Al-Baqarah ayat 1 itu ya dengan jelas, dengan gamblang, sampai baru mendengar penjelasan ini sampai detil begitu, Bu. Terus terang. Terima kasih sekali ilmunya, banyak sekali hikmah kita mengikuti kajian ini ya. Ya Bun, bareng-bareng belajar ya. Sepertinya Bunda sedang sakit ya suaranya itu. Iya, tadinya ya mau izin cuman aduh malu. Ini suaranya batuk biasa flu, mohon doanya dari semuanya. Bunda Penti. Semoga cepat sembuh Bunda Penti. Amin, Allahumma amin. Kita bisa mendapatkan ilmu setiap harinya. Mohon Bun. Atau siapa? Monggo langsung bunuh aja nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah acara kajian pagi hari ini kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kasiro Bunda Siti Jamila, Bunda Hajah Nunung yang telah memandu acara Jumaji online subuh dan menutup acara ini dengan doa. Syukron jazakumullah khairan kasiro Bunda Hajah Nunung yang telah memimpin tadarus bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 202. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan kebaikan untuk Bunda Hajah Nunung dan Allah menerima amalan kita semua. Amin ya rabbal. Syukron, terima kasih juga kepada Bunda Dr. Penti yang telah menyampaikan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Semoga apa yang telah Bunda sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Semoga kita juga bisa memperbanyak bacaan Al-Quran dan mentadabbur